Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023, diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu hal yang sangat wajar ketika kita mendapatkan berkat atau kita mendapatkan keuntungan, maka kita akan menaikkan syukur. Kita akan merasa begitu bahagia, kita akan merasa begitu sukacita, sehingga seringkali direspon dengan sikap di mana kita akan bernyanyi, kita akan mengungkapkan syukur kita dengan berbagai cara. Ini juga yang disampaikan oleh seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Raja kedua menggantikan Saul atas bangsa Israel. Di dalam nats ini dia menaikkan ungkapan syukurnya bersama segenap bangsa Israel, karena Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Sebagai respon sukacita bangsa itu dan juga Raja Daud, maka mereka menyanyikan dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan di dalam nats ini, selamatkan kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, yaitu karena bangsa ini sangat merasakan penyertaan Tuhan, khususnya di mana Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka memuji Allah karena Tuhan menolong bangsa Israel membawa tabut yang berada di tempat yang tidak semestinya, dan kini tabut itu bisa dibawa kembali ke Sion, kota Daud. Itu sebabnya di dalam Mazmur, nyanyian syukur melalui Asaf, dinaikkan ungkapan, ajakan, ucapan syukur kepada seluruh bangsa Israel untuk menaikkan ungkapan syukur dan nyanyian mereka kepada Tuhan. Disebutkan di dalam nats hari ini, bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bangsa Israel sangat menyadari tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak dapat melakukan, yaitu pemindahan tabut perjanjian ke kota Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, di dalam nats ini kita melihat bagaimana seorang Raja Daud menunjukkan betapa pentingnya dan berharganya hidup dalam peribadahan dan hidup di dalam ungkapan syukur kepada Tuhan atas apapun yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi, melalui renungan hari ini kita diajak juga untuk selalu menyaksikan segala perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Jika kita boleh berhenti sejenak dari segala kemenut hidup kita, dan kita boleh menoleh ke belakang, tentulah kita sangat menyadari bahwa penyertaan atas hidup kita tidak terukur banyaknya. Jika dalam gubahan lirik Kidung Jemaat dikatakan berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Yang sering kita lakukan adalah kita tidak menghitung, kita tidak melihat, dan kita tidak merasakan, bahkan cenderung mengabaikan segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal yang Tuhan lakukan sungguhlah banyak dan dahsyat yang kita terima hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa melindungi dan menyertai kita. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa menaikkan syukur, menyanyikan pujian kepada Tuhan, mengabarkan bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita.
Kita juga harus mengajak orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana bangsa Israel yang menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Melalui hidup kita pun orang harus menjadi ingin untuk memuji Tuhan. Ketika mereka melihat kita melalui interaksi kita kepada mereka, maka mereka juga harus ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyakkah berkat Tuhan yang kita terima sampai hari ini? Tentu tidak terbilang banyaknya. Walaupun kita sadari pergumulan, duka nestapa, kemelut hidup selalu ada. Tetapi jangan itu semua menghambat mata iman kita untuk melihat anugerah Tuhan jauh lebih banyak. Berkat Tuhan, keselamatan Tuhan jauh lebih banyak kita terima dalam hidup kita setiap hari. Kiranya kita bisa merasakan, menikmati, dan menyadari penyertaan serta anugerah dan keselamatan Tuhan dalam hidup kita sejak sekarang ini, supaya kita boleh selalu menaikkan syukur kepadanya. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu telah diberitakan. Ajari kami untuk selalu melihat berkat-Mu yang tidak ternilai dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam perjalanan hidup kami. Ajari kami agar kami senantiasa menyadari semua pertolongan-Mu dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Jika di tengah kemelut kami sekarang menghadapi banyak persoalan, di tengah hidup ini kami banyak menghadapi pergumulan hidup, namun pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat, para pendengar firman Tuhan hari ini. Jika ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Jika ada yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Terimalah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.